Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Dwi Nur Rahmah dari kelas TBIB dengan subjek SPI atau Sejarah Peradaban Islam atau History of Islamic Civilization. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan proses pemilihan Utsman bin Affan dan juga proses pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ketiga dan juga sebagai khalifah keempat. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab telah memanggil 3 calon penggantinya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam pertemuan mereka yang secara bergantian, Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat. Di samping itu, Umar juga telah membentuk Dewan Formatur atau Dewan Formasi yang bertugas memilih penggantinya kelak. Dewan Formasi atau Dewan Formatur tersebut berjumlah 6 orang. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Thalhah bin Ubaidillah. Di samping itu, Abdullah bin Umar dijadikan sebagai anggota, tetapi beliau tidak memiliki hak suara. Dari keenam anggota formatur tadi atau dewan formatur atau dewan formasi tadi, mereka bermusyawarah dan akhirnya ditetapkanlah 2 kandidat utama yang akan menjadi pengganti Umar bin Khattab, yaitu Ali bin Abi Thalib dan juga dan juga Utsman bin Affan. Kemudian cara pemilihannya atau cara voting itu ada 3. Yang pertama, pemungutan suara dari 6 orang dewan formatur tersebut. Lalu kemudian apabila suara berimbang, maka cara kedua yaitu suara Abdullah bin Umar lah yang menjadi penentunya. Namun apabila tidak setuju atau tidak terima dengan keputusan Abdullah bin Umar, maka tahap berikutnya adalah penggunaan suara Abdurrahman bin Auf, atau Abdurrahman bin Auf adalah sebagai kunci terakhir atau yang menentukan siapa yang akan menjadi khalifah tersebut. Nah, dari cara pemilihan tersebut, Ali bin Abi Thalib merasa khawatir karena diketahui bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang kerabat dari Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib takut apabila Abdurrahman bin Affan tiba-tiba mengistimewakan keluarganya dan juga tidak adil. Maka Ali bin Abi Thalib meminta Abdurrahman bin Auf untuk berjanji agar berlaku adil, tidak mengistimewakan anggota keluarga, tidak menyulitkan umat, tidak mengikuti kemauan sendiri, dan juga tidak memihak. Setelah Abdurrahman bin Auf berjanji, Ali bin Abi Thalib akhirnya menerima cara pemilihan tersebut. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf setelah dua cara pertama dilakukan dan masih tidak diterima, akhirnya Abdurrahman bin Auf melakukan berdoa 3 hari 3 malam, memikirkan hal tersebut, bagaimana cara terbaik untuk memilih khalifah selanjutnya. Maka Abdurrahman bin Auf mendatangi saudaranya, yaitu Al-Mizwar bin Al-Marhamah. Abdurrahman bin Auf meminta Al-Mizwar bin Al-Marhamah untuk memanggil Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman bin Affan untuk datang ke masjid. Maka Al-Mizwar bertanya, "Wahai saudaraku, siapa yang harus aku panggil terlebih dahulu?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Terserah kamu saja." Maka Al-Mizwar bin Al-Marhamah mendatangi Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman. Al-Mizwar mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk pertama kali. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, "Siapa yang Abdurrahman bin Auf tentukan untuk kamu datangi pertama kali?" Kemudian Al-Mizwar menjawab, beliau mengatakan terserah. Akhirnya mereka berdua datang ke rumah Utsman bin Affan untuk memanggil beliau untuk pergi ke masjid.
Kemudian Utsman bin Affan menanyakan hal yang sama seperti yang dipertanyakan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu mereka bertiga menuju ke masjid. Sampai di masjid, Ali bin Abi Thalib sampai di masjid mereka pertama sholat. Setelah selesai sholat, Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman bin Affan dipanggil oleh Abdurrahman bin Auf ke depan. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib dan menanyakan, apakah engkau siap untuk menjadi khalifah selanjutnya dengan berdasar Al-Quran, Sunnah Rasul, dan mengikuti ketetapan dua khalifah sebelumnya? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, tidak, tapi saya akan melakukannya sesuai kemampuan saya. Kemudian Abdurrahman bin Auf menurunkan tangan Ali bin Abi Thalib dan mengangkat tangan Utsman bin Affan. Kemudian beliau bertanya hal yang sama kepada Utsman bin Affan. Dan jawaban dari Utsman bin Affan adalah, ya, saya sanggup, dengan tegas. Maka dari itu, Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga yang terpilih. Sejujurnya, Ali bin Abi Thalib merasa kecewa dengan cara pemilihan tersebut. Karena dengan begitu, Bani Umayyah akan menjadi penguasa atau memiliki kekuasaan yang lebih besar. Terima kasih. Proses pemilihan dan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidaklah semulus pengukuhan 3 orang khalifah sebelumnya. Ali bin Abi Thalib dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman bin Affan, pertentangan dan kekacauan serta kebingungan umat Islam Madinah. Utsman bin Affan terbunuh oleh kaum pemberontak. Kemudian mereka mendaulat Ali supaya bersedia dibaiat menjadi khalifah. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar bin Khattab, agar bersedia menjadi khalifah. Namun mereka menolak. Akan tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum Ansor dan Muhajirin lebih menginginkan atau lebih condong kepada Ali agar beliau menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibaiat menjadi khalifah. Namun Ali menolak, sebab ia menghendaki agar urusan tersebut diselesaikan melalui musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari sahabat-sahabat senior yang terkemuka. Akan tetapi, setelah masa rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih lanjut, maka Ali bersedia dibaiat menjadi khalifah. Ia dibaiat oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Ansor serta para tokoh sahabat seperti Thalhah dan Zubair. Namun ada beberapa sahabat yang tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Sebagian sahabat besar atau sahabat senior yang menolak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut, yaitu Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Salim, serta Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah yang paling menolak Ali bin Abi Thalib karena Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan kerabat dari Utsman bin Affan. Dan beliau lebih memilih untuk meminta untuk menyelesaikan atau menemukan siapa pembunuh Utsman bin Affan terlebih dahulu. Kemudian ada dua sahabat yang bersedia membaiat Ali apabila seluruh rakyat sudah berbaiat, yaitu Ibnu Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Thalhah dan Zubair berbaiat secara terpaksa. Kemudian riwayat lain menyatakan bahwa mereka bersedia membaiat, akan tetapi mereka memiliki kesepakatan, yaitu mereka ingin diangkat menjadi gubernur di Kufah dan Basrah.
Dan adalah riwayat lain yang menyatakan bahwa Thalhah dan Zubair bersama kaum Muhajirin dan Ansor yang meminta kepada Ali agar bersedia dibaiat menjadi khalifah. Hal tersebut dinyatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib tidak dibaiat oleh kaum muslimin secara aklamasi karena banyak sahabat senior yang ketika itu tidak berada di kota Madinah karena mereka tersebar di wilayah-wilayah taklukan baru dan wilayah Islam juga sudah meluas keluar kota Madinah, sehingga umat Islam tidak hanya berada di tanah Hijaz, yaitu Mekah, Madinah, dan Taif, tetapi sudah tersebar di Jazirah Arab dan di luarnya. Salah seorang tokoh yang sangat menolak seperti yang saya bicarakan sebelumnya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, keluarga Utsman dan yang merupakan keluarga Utsman dan juga seorang gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan karena menurutnya adalah Ali adalah orang yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman dan beliau menuntut untuk menemukan pembunuh Utsman terlebih dahulu. Ali dibaiat menjadi khalifah di Masjid Nabawi. Kemudian untuk meninggalnya atau terbunuhnya Utsman bin Affan itu beliau terbunuh karena adanya kelompok pemberontak. Sebab adanya kelompok pemberontak yang pertama karena adanya fitnah dari Abdullah bin Saba, yaitu seorang Yahudi yang berpura-pura untuk masuk Islam, kemudian memiliki beberapa memfitnah Khalifah Utsman bahwa uh, Nabi Muhammad adalah sebagai nabi terakhir dan setiap nabi memiliki pewaris dan pewaris Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga secara tidak langsung seharusnya setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat maka penerus kekhalifahan harusnya adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga singkatnya dianggap bahwa Utsman bin Affan dan juga dua khalifah sebelumnya adalah orang yang merebut posisi yang seharusnya untuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kelompok pemberontak ada juga karena Thalhah dan Zubair yang memberontak sebab politik, karena Utsman bin Affan telah melanggar wanti-wanti atau peringatan atau perintah dari Khalifah Umar bin Khattab sebelumnya, yaitu dilarang menjadikan kerabat sebagai penjabat. Sedangkan pada faktanya, pada saat Utsman bin Affan menjabat, eh, mayoritas kepala daerah atau gubernur adalah kerabat dari Utsman bin Affan sendiri atau Bani Umayyah. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Niza Fajrin dari kelas TBIB dengan NIM 204210057. Di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam atau History of Islamic Civilization kali ini, saya akan menjelaskan tentang perluasan wilayah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pada masa Utsman bin Affan, dalam upaya meneruskan kepemimpinan Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan berupaya memperluas wilayah hingga keluar Jazirah Arab. Pada tahun ke-24 Hijriah, Utsman bin Affan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Al-Walid bin Aqobah. Mereka bergerak menuju negeri di utara, khususnya Azerbaijan dan Armenia. Para pemimpin dari Azerbaijan dan Armenia tersebut dahulu telah mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin pada era Umar bin Khattab. Maka dari itu, para penduduk Azerbaijan dan Armenia merasa sangat takut begitu mendengar kabar kedatangan bala tentara kaum muslimin. Maka pasukan yang dikirim Khalifah Utsman itu tidak melakukan suatu pertempuran apapun sebab penduduk setempat sudah mengaku takluk. Seperti dua negeri di Arab Utara, orang-orang Iskandariyah di Mesir pun
menolak perjanjian dengan kaum muslimin, sebab mereka merasa mendapat sokongan dari Romawi. Pada tahun 25 Hijriah, pasukan muslimin datang berjihad ke Iskandariah, sehingga Iskandariah takluk ke wilayah umat Islam. Pada tahun ke-26 Hijriah, sebanyak 3.300 orang pasukan muslimin dapat menaklukkan Sabur. Mereka dipimpin Utsman bin Abil Ash. Lalu setahun kemudian, Khalifah Utsman mengamanatkan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah untuk menaklukkan Afrika Utara. Sesudah menaklukkan Afrika Utara, kaum muslimin menargetkan pembebasan di Andalusia atau Spanyol. Pada tahun ke-28 Hijriah, pasukan muslimin yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan dapat menaklukkan Pulau Siprus. Lalu setahun berikutnya, Abdullah bin Amir memimpin pasukan hingga menguasai wilayah Persia. Pada tahun ke-30 Hijriah, Tibristan dapat dikuasai. Pada tahun 31 Hijriah, pecah peperangan Zatis Shawari. Lalu setahun berikutnya, Muawiyah bin Abu Sufyan mencoba menyerang daerah-daerah jajahan Romawi. Pasukannya sampai pula ke Konstantinopel. Pada tahun yang sama, tentara yang dipimpin oleh Ibnu Amir menguasai Mawaraus, Palikon, Faryab, Jauzjan, dan Takharstan. Banyak sejarawan menilai bahwa era Khalifah Utsman bin Affan sebagai zaman kemenangan kaum muslimin. Berikutnya yaitu perluasan wilayah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam meliputi Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan sebagian wilayah Iran. Namun, beliau tidak memperluas wilayah karena pada saat itu situasi pada masa khalifahan sangat tidak kondusif. Ali bin Abi Thalib fokus untuk menyelesaikan sejarah kekacauan pada pemerintahan sebelumnya seperti pecah perang di antara kaum muslimin dan munculnya kaum Khawarij, sehingga khalifah sibuk mengurus masalah tersebut dan memadamkan api fitnah yang marak pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan secara zalim. Pada pembahasan berikutnya, saya akan membahas tentang pendewanan dan penetapan mushaf Utsmani. Istilah mushaf dibentuk dari kata sohifah, yaitu bentuk jamak dari kata sohaif, suhuf. Sohifah bisa diartikan sebagai lembaran-lembaran tulisan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, mushaf Utsmani adalah mushaf dari ayat-ayat Allah SWT yang dikumpulkan kaum muslimin pada zaman khalifah atau pemerintahan sahabat Utsman bin Affan. Mushaf Al-Quran tersebut dibakukan penulisannya pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, mushaf masih gundul, tidak berharokat atau tidak terdapat tanda baca. Untuk menghindarkan dari kesalahan baca, ahli bahasa yaitu Abu Al-Aswad Zalim bin Sufyan Al-Zu'ali merumuskan tanda harokat dan titik atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langkah awal yang dilakukan Khalifah Utsman adalah meminta kumpulan naskah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar, yaitu kumpulan tulisan yang berserakan pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan atau panitia yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit. Sedangkan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang harus dilaksanakan oleh tim tersebut adalah membukukan lembaran-lembaran yang lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Dalam pelaksanaannya, Khalifah Utsman menginstruksikan agar penyalinan tersebut harus berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Seandainya terdapat perbedaan dalam pembacaan, yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy merupakan bahasa yang paling mulia, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, bahasa yang paling tinggi kedudukan tata bahasanya.
Salinan kumpulan Al-Quran yang dikenal dengan nama Al-Mushaf oleh panitia tersebut diperbanyak sejumlah 5 buah. 4 naskah dibawa ke Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah, sementara 1 naskah tetap berada di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam. Tujuan awal pengumpulan Al-Quran tersebut yaitu untuk mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Khalifah Utsman juga memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk segera menghancurkan semua mushaf yang ada di tengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan mushaf yang kini disebut Mushaf Utsmani tersebut. Sejak saat itu, kaum muslimin bersatu di atas satu mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani dirumuskan dengan nukilan yang mutawatir, sehingga tidak ada perbedaan atau perselisihan sedikit pun dalam nukilan tersebut. Mushaf Al-Quran yang disebut sebagai Mushaf Utsmani akan tetap terpelihara di atas pemeliharaan Allah SWT sampai hari kiamat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Badiansyah Hadi Saputra dari kelas TPIB, dan video ini saya akan menjelaskan tentang kekacauan dan konflik politik pada masa Utsman bin Affan dan pada masa Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan kekacauan dan konflik politik pada masa Utsman bin Affan terlebih dahulu. Di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Pada masa Utsman bin Affan, kekacauan terjadi karena yang pertama adalah nepotisme, yang kedua adalah pemberontakan, yang ketiga adalah karena pemecatan beberapa pejabat. Untuk yang pertama, kita bahas tentang nepotisme terlebih dahulu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa itu nepotisme. Nepotisme adalah perlakuan yang istimewa kepada mereka dengan maksud untuk menjunjung nama keluarga, untuk menambah penghasilan keluarga, atau untuk membantu menegakkan suatu organisasi politik. Padahal ia seharusnya mengabdi kepada kepentingan umum. Dan pada masa Utsman bin Affan, yang pertama yang membuat banyak menilai dia adalah nepotisme karena dia banyak memberi hadiah ke kerabat sendiri. Contohnya, Utsman sering memberikan hadiah kepada kaum kerabat dan keluarganya. Misal, pemanfaatan tanah oleh seseorang. Kebijakan seperti ini sebenarnya telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan kedua khilafah sebelum Utsman bin Affan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan tanah untuk diolah kepada Tohah, Jarir bin Abdullah, dan Ribal bin Amr. Juga mempersilahkan Abu Mufaris memanfaatkan kandang unta. Juga Nafi bin Al-Harits memanfaatkan tanah di Basrah untuk peternakan unta dan kuda. Utsman bin Affan sendiri sebenarnya memberikan tanah kepada orang-orang yang memang layak. Dia memberikan tanah kepada Zubair, Kabab, Abdullah bin Maksud, Ammar bin Yasir, dan Ibnu Habar. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang utama dan memang layak mendapatkan hadiah dari Utsman bin Affan. Tapi hal ini membuat para masyarakat iri dan menganggap Utsman bin Affan melakukan nepotisme. Dan yang kedua, banyak pejabat atau pemerintahan yang berasal dari kerabat atau keluarga. Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme, yakni memprioritaskan kaum kerabat dan keluarganya dalam urusan pemerintahan. Padahal Utsman melakukan itu semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW dan khilafah sebelumnya. Utsman bin Affan mengangkat pemimpin berdasarkan kemampuan. Kalaupun memberhentikan, itu semata-mata karena permintaan rakyat. Contoh, Abu Musa al-Asy'ari diberhentikan oleh Utsman dari jabatannya di Basrah karena tuntutan rakyat dan menempatkannya di Kufah karena permintaan rakyat di sana. Dan para kerabat atau
keluarga Utsman bin Affan yang diangkat jadi pejabat pemerintahan ialah yang pertama Abdullah bin Sa'ad, saudara sesusu Khalifah Utsman bin Affan sebagai gubernur Mesir menggantikan Amr bin As. Yang kedua adalah Abdullah bin Amir bin Quraisy sebagai wali Basrah menggantikan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ini masih kerabat dengan Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah Walid bin Uqbah bin Mu'is, saudara sesusuan Khalifah Utsman bin Affan sebagai wali kota Kufah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat Marwan bin Hakam, keluarga Utsman bin Affan. Beliau adalah putra pamannya sebagai sekretaris Utsman bin Affan. Yang kelima adalah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur di Syam, adalah putra pamannya. Tindakan ini yang menjadi penyebab Utsman bin Affan terkesan nepotisme karena mengganti atau mengangkat sebagian pemerintahan ke keluarganya sendiri. Yang kedua yang menjadi faktor penyebab kekacauan pada masa Utsman bin Affan adalah pemberontakan. Yang terjadi karena adanya di sini saya akan menjadi dua. Yang pertama adalah bahwa di tengah masyarakat terdapat jumlah kelompok yang memeluk Islam tidak dengan sepenuh kesadaran tetapi melainkan untuk kepentingan tertentu, seperti Abdullah ibnu Saba, orang Yaman yang semula pemeluk agama Yahudi. Mereka ini menyebarkan hasutan terhadap Utsman. Keberhasilan propaganda jahat Abdullah bin ibnu Saba membuat jumlah kekuatan pemberontak bertambah banyak. Kedua, persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah turut memperlemah kekuatan Utsman. Sebelum Nabi Muhammad lahir, telah berlangsung persaingan kedua keturunan yang masih bersaudari ini. Pada masa pemerintahan Utsman, benih kebencian ini tumbuh kembali. Yang ketiga, lemahnya karakter kepemimpinan Utsman turut pula menyokongnya, khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontakan. Bahwa Utsman adalah pribadi yang sederhana dan sikap lemah lembut sangat tidak sesuai dengan urusan politik dan pemerintahan, lebih-lebih lagi dalam kondisi yang kritis. Pada kondisi yang sedemikian dibutuhkan sikap yang tegas untuk menegakkan stabilitas pemerintahan. Dan sikap seperti ini tidak dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan. Faktor yang ketiga yang menjadi penyebab kekacauan adalah pemecatan beberapa pejabat. Pejabat pertama yang dipecat oleh Utsman bin Affan adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu diberhentikan karena pengunduran dirinya sendiri, dilatar belakangi penolakan Utsman bin Affan atas usulan Amr untuk melepaskan jabatan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin Mesir di bagian hulu. Yang kedua adalah pemecatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas diberhentikan dari jabatannya sebagai wali kota Kufah karena kasus perselisihannya dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkait pinjaman dana, di mana perselisihan itu menyebabkan pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Saat kemudian diganti oleh Al-Walid bin Uqbah yang kemudian difitnah telah melakukan minum-minuman keras oleh sebagian penduduk dengan memunculkan saksi palsu Abu Zainab dan Abu Muwari, sehingga Al-Walid pun didera dan dipecat dari jabatannya di Kufah. Al-Walid kemudian digantikan oleh Sa'id bin Al-Ash. Namun Al-Ashitar, pengikut Abdullah bin Sabat, menebarkan isu bahwa Sa'id akan mengurangi dana subsidi. Ia juga mengklaim bahwa tanah Fa'i penduduk akan dijadikan milik kaum Quraisy. Lalu Sa'id digantikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ini juga menjadi perdebatan di tengah masyarakat dan penduduk. Yang
kedua adalah kekacauan pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan di bagian ini saya juga membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama konflik perang Jamal, yang kedua adalah konflik dengan Muawiyah, yang ketiga adalah konflik dengan kaum Khawarij. Yang pertama saya akan menjelaskan konflik atau kekacauan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Dan konflik ini menjadi besar dan akhirnya menjadi perang yang biasa disebutkan perang Jamal. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perang ini adalah fitnah dan propaganda. Fitnah dan propaganda ini datang dari kelompok yang ingin mengadu domba antara Ali bin Abi Thalib dan dari kubu Siti Aisyah. Karena memang banyak yang tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib dan menjadi khalifah selanjutnya. Akhirnya para musuh melakukan fitnah dan propaganda agar kekuatan Ali bin Abi Thalib menjadi rapuh dengan perang dengan saudari sendiri. Yang kedua adalah sifat Aisyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Memang sifat Aisyah terhadap Ali bin Abi Thalib agak buruk sedari lama. Jadi ini juga menjadi faktor penyebab kenapa konflik ini bisa terjadi. Yang ketiga adalah perbedaan pendapat tentang pengusutan kematian Utsman bin Affan. Pihak Aisyah menuntut agar kematian Utsman bin Affan dituntut hingga selesai, tetapi Ali bin Abi Thalib menolaknya karena Khalifah Ali ingin melakukan Khalifah Ali mengemban tugas bukan untuk mengusut kematian Utsman bin Affan. Dan yang kedua yang menjadi penyebab kenapa Ali bin Abi Thalib tidak mau mengusut kematian Utsman bin Affan karena menghukum pembunuh bukanlah perkara yang mudah karena situasi politik yang sangat kacau, sehingga hal ini akan menjadikan situasi menjadi lebih runyam. Konflik yang kedua adalah konflik dengan Muawiyah. Konflik ini terjadi setahun setelah perang Jamal berlangsung. Yang menjadi penyebab konflik ini adalah Muawiyah kurang puas dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah menuntut agar pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan tetap dilakukan, tetapi Ali bin Abi Thalib tetap menolaknya. Yang konflik ketiga adalah konflik dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ialah kaum yang pada masa perang dengan Muawiyah tetap memberontak pada Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang yang memberontak pada Ali bin Abi Thalib itu disebut dengan kaum Khawarij. Dan penyebab kenapa kaum Khawarij tetap memberontak kepada Ali bin Abi Thalib karena kaum Khawarij menuduh Ali mengkhianati diri sendiri. Dan yang kedua, dia dituduh berbuat syirik. Dan yang ketiga, dia dituduh telah melakukan perbuatan dosa yang besar karena telah membunuh banyak jiwa pada perang Jamal. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi perempuan pada masa Utsman bin Affan dan juga pada masa Ali bin Abi Thalib. Sebelum saya menjelaskan perempuan pada masa Utsman dan Ali, saya akan membuat perbandingan dengan perempuan pada masa Rasulullah SAW. Perempuan pada masa Rasulullah ikut juga berdakwah Islam, juga ikut berhijrah,
dan sepenuhnya baiat kepada Rasulullah SAW. Dan juga perempuan pada masa Rasulullah ikut berperang atau berjihad. Sedangkan perempuan pada pada masa Utsman dan Ali, perempuan mendukung berdirinya kekhilafahan. Yang kedua, perempuan menjaga mushaf Al-Quran. Dan yang ketiga, melakukan usaha-usaha rekonsiliasi pada saat terjadinya kekacauan di masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Usaha ini diketuai atau dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maksudnya rekonsiliasi ialah membantu memecahkan kekacauan atau memecahkan masalah yang terjadi pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.